Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Her Subono Arif. Dan saya Adi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Hmm. Dan kita masih ngomongin hal-hal yang terkini, yang Yes, menarik dan pasti teman-teman ingin yes. tahu. Ya, saya kira mau tidak mau ya. Sebenarnya kita tidak langsung ngomongin Mulyono, tapi karena kita Mhm. ngomonginnya Tom Lembong ya, Mbak Agi mau nggak mau kita juga pasti nyinggung soal Ternak Mulyono. Soal Mulyononya bukan Ternak Mulyono. Kan kita tahu sebenarnya ya pemidanaan atau kriminalisasi terhadap Mhm. Tom Lembong itu merupakan bagian dari kelanjutan skenario dari Jokowi untuk menghadapi Pilpres 2029. Sebenarnya Iya. kan itu ya kasusnya Mhm. ya. Mhm. Dan kalau sebelumnya kan yang jadi target itu sebenarnya Anies Baswedan yang jadi ya kan Iya. gitu. Tapi kan gagal dan kemudian meskipun kemudian akhirnya Anies Baswedan itu bisa maju Pilpres dan kemudian berhasil dikalahkan seperti itu mungkin para ini menganggap itu dicurangi dan sebagainya. Tapi tetap saja Jokowi kan menganggap ini tetap jadi satu batu sandungan dan perlu terus di downgrade terus kalau minjem istilahnya Iya. Jokowi kemarin kan dia menyatakan bahwa oh ijazah palsu ini untuk mendowngrade saya gitu, menurunkan citra dia. Ini bagian dari itu karena Thomas Lembong itu kan tentu saja jadi apa jadi backbone-nya jadi salah satu Mhm. tulang punggungnya dari Anies Baswedan. Tapi dengan peristiwa ini saya kira itu yang tidak diduga oleh oleh Jokowi dan juga Mhm. mereka para kroninya itu justru sekarang ini menurut saya Tom Lembong itu menjelma menjadi suatu figur yang sangat-sangat kuat ini dan mungkin dia udah 11-12 tuh sama dengan Anies Baswedan posisinya sekarang kalau kita lihat jadi ini bagi Anies dan juga bagi Tom Lembong peristiwa kriminalisasi itu menjadi blessing yang luar biasa buat dia dan kelihatannya kalau Pak Prabowo yang begini-begini dia nggak terganggu. Kalau Pak Prabowo terganggu dia pasti nggak akan mengeluarkan soal abolisinya ya kan gitu ya bagi karena bagaimanapun juga kan Pak Prabowo juga kita tahu dia akan maju pada Pilpres 2029 sesuai dengan keputusan Kongres luar biasa Partai Mhm. Gerindra yang dipercepat ya yang diubah dari Rakornas menjadi Kongres pada tanggal berapa ya 13 Maret 13 Februari ya tahun Mhm. lalu itu kan mandatnya maju Pilpres. Jadi artinya ya itu Anies akan menjadi kompetitornya itu. Ini menarik kita kalau bicara soal figur Thomas Lembong itu karena kemarin-kemarin itu sebelum peristiwa itu kan dia sebenarnya lebih banyak idolanya anak-anak muda ya, terutama Gen Z gitu ya Mbak ya. Kalau sekarang ini peristiwa ini dia udah mulai ini Gen Z makin kuat dan kemudian juga emak-emak dan sebagainya juga sangat kuat banget gitu dan yang mengembirakan dari kasus Thomas Lembong itu sekali lagi saya mungkin menyitir kalau di dalam agama Katolik kan apa yang dipersatukan Tuhan jangan dipisahkan oleh manusia itu soal perceraian di dalam yang tidak boleh di dalam Katolik gitu ya. Tapi kalau dalam kasus Tom Lembong apa yang dicerai-beraikan oleh Jokowi dalam hal ini kohesi antar umat beragama, antara etnis dan sebagainya kemudian menyatu dari peristiwa Tom Lembong itu. Walaupun sebenarnya kita lihat fenomena yang sama juga terjadi pada Chandra Chandra dan sebagainya ya Mbak Agi ya. Di situ juga Iya. sama-sama double minority dan juga didukung oleh oleh kelompok-kelompok Islam dan itu sebenarnya hal yang menggembirakan. Seharusnya ke depan kita itu dalam berkompetisi, kompetisi biasa aja dengan gembira ria, itu kompetisi antara anak bangsa, nggak usah memecah belah dan sebagainya. Ya siapa yang terbaik, yang menjual gagasan dengan baik dan bisa mengkomunikasikan dengan lebih baik kepada publik, ya dia yang akan dipilih oleh rakyat kita. Harusnya seperti itu ya. Ini konteks saya ingin meletakkan posisi Thomas Lembong sekarang ini dalam belantika politik Indonesia. Saya menyebut dia sekarang sebagai salah satu kekuatan raksasa dalam politik Indonesia loh. Iya, dia adalah simbol sekarang Hmm, ini ya, dan hmm, dia menjadi martir. Dia menjadi contoh dari proses ketidakadilan. Dia hmm, menjadi korban yang sangat hmm, besar. Bahkan Tom Lembong ini tidak hanya double minority, tapi mungkin malah triple karena dia berlawanan dengan Jokowi yang tadinya dia ini berteman, mungkin selama berkawan dan membantu Jokowi makin lama makin berkerut ya. hmm. Kan loh kok begini, makin terkaget-kaget begitu. Hmm, hmm, Nah, dan kalau melihat ekspresi Tom Lembong misalnya ketika Jokowi berada di apa bertemu dengan partner di luar negeri dengan pemimpin dari luar begitu, pemimpin asing dan kemudian Jokowi berusaha betul menggunakan bahasa Inggrisnya itu kan terlihat ekspresi dari ah, Tom Lembong, ekspresi dari Ibu Retno Marsudi. hmm, Kita bisa tertawa, kita gemes melihat Jokowi, hmm, aduh kok hmm. gini amat. Ini Tapi itu yang malah paling ekspresi. epic kayak saya kira paling epic nggak apa-apa nih kita putar lagi aja ya. Ini yang peristiwa yang di Brookings Institute yang tidak lama setelah dia jadi presiden di Amerika kan dia tampil di sana dan kemudian ketika Pak Jokowi ditanya dalam bahasa Inggris dan dia minta Tom Lembong menjawab dengan I want to test my minister. Coba kita nggak apa-apa ini
untuk refreshment ya, kita nonton lagi ya. I want to test my minister. Please answer the question. Pak Tom. But don't speak longer than my speech. Thank you, Mr. President, Mr. Talbot, Congressman Sherman, ladies and gentlemen. So, Jim, I think the answer is very much that we absolutely believe in public-private partnership. I think, as the President pointed out, it's only been 1 year. And as many of you know, it's been a very busy year, very eventful, admittedly, sometimes a bit bumpy, but absolutely. I myself, as a trade minister, and I should explain a little bit, in our country, my trade ministry is kind of like a combination of what in the U.S. would be Commerce Department and USTR. So I should cover a lot of domestic commerce. And as such, I travel around the country quite a lot to kind of visit regional markets, village markets, and so on, looking at the domestic commerce. And a lot of times I'm surprised. I run into a reservoir that's under construction, or I run into a power plant, like even a micro one. And the point I'm getting to is basically that I was personally quite surprised, pleasantly surprised by the progress being made on the infrastructure program. It's probably something that we're not conveying much or sufficiently, but really I was quite surprised. I think the reservoirs in particular, there's 16 under construction right now, 65 in total in President Jokowi's program, and just one got switched on a couple of weeks ago in Jati Gede. Is going to irrigate 90,000 hectares of rice paddy. And as many of you might be aware, without irrigation, rice paddy can only be harvested once a year. With irrigation, it can be harvested twice a year, right? So, another one in West Java also, like the Jati Gede, was under construction from Korean contractors. And I saw on the billboard, it's actually a PPP, seems like, between the government of Indonesia and the Korea Exim Bank. So if Congressman Sherman has some positive news about the reactivation of the U.S. Exim Bank, to me, that's very exciting news. And also you explain about the power plant in Batang. This is also PPP. That's right. So indeed, wow, tough. Without running over my time limit. Nah, itu tadi Mbak, kelihatan di situ kan. Ya. Iya. Tom ini memiliki vokal yang Apa tuh? indah sekali ya. Dan itu sering sekali dipuji ketika dia pada saat Pilpres kemarin kan ada dipanggil oleh banyak podcast dan selalu membahas soal vokalnya itu. Bahkan Presiden Trump aja dulu begitu itu juga mengagumi dia, kurang lebih mengatakan I like your voice atau apa gitu, pokoknya suara yang indah. Jadi Tom ini memang tidak hanya populer di dalam tapi di luar negeri karena dia juga seorang bankers, dia seorang konsultan, seorang investor lulusan Harvard, tapi dia juga aktif di Wall Street, dia mengajari banyak orang-orang untuk melakukan investasi cerdas dan sebagainya kalau kita melihat jejaknya lah seperti itu. Dan dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang menghantam betul, membuat kubu Jokowi ini babak belur karena memang yang diberikan abolisi atau diberikan amnesti, walaupun mereka semua itu berada di kubu yang berseberangan ketika Pak Prabowo berkontestasi di 2024, tapi mereka bukan musuh Pak Prabowo. Tom ini bukan musuh dari Pak Prabowo, dia pun juga tidak pernah menjelek-jelekan, tidak pernah sarkas atau apa dengan Pak Prabowo. Kalau seandainya memang membicarakan soal gas, itu hal yang sangat biasa begitu. Tapi artinya tidak mendowngrade dari Pak Prabowo. Itu bukan cara dari Tom dan juga bukan cara dari Anies kalau saya lihat. Begitu juga Hasto Kristianto itu juga bukan musuh dari Pak Prabowo. Mereka berdua ini bahkan ditambah satu lagi yaitu Gus Nur, itu dia adalah lawan dari Pak Jokowi. Tom adalah lawan dari Pak Jokowi ketika sebelumnya dia
membela atau mendukung lah begitu ya, menjadi asisten dari Pak Jokowi, kemudian dia berbalik mendukung lawan Pak Jokowi, Anies, yang begitu kerasnya ingin dibui, ingin diperkarakan begitu lewat KPK untuk menjadi simbol tokoh koruptor. Kalau kita melihatkan seperti itu, seseorang yang sudah menjadi koruptor itu kan memang sesudah dia menebusnya pun tetap akan melekat itu stigma koruptor itu. Nah, sepertinya inilah yang ingin disematkan pada Anies tapi nggak berhasil akhirnya. The second one yaitu Pak Tom Lembong inilah yang kemudian disasar karena dia bisa mencari kelemahan-kelemahannya karena pernah menjadi pembantunya yang sangat dekat ya, Sebenarnya menjadi yang kelemahannya juga nggak ada, Mbak. Dicari-cari yang iya, dipaksakan betul. juga. Karena Iya, dan maksudnya ini adalah kelemahan yang dibuat ya, karena ya, sesudahnya Tom Lembong juga hanya tersenyum saja ketika dia sudah menerima diberikan abolisi oleh Pak Prabowo, dan kemudian jejaknya ada di mana-mana ketika Jokowi ketika menjawab pertanyaan di Solo sana, dia menjawab bahwa iya memang saya kan kebijakannya dari saya sebagai presiden, tapi teknisnya kan ada di menteri. Loh, lupa ya bahwa visi misi itu tidak ada visi misi menteri. Visi misi itu visi misi presiden. Dan apapun kebijakan yang diterjemahkan pasti dilaporkan kembali. Nggak ada itu yang namanya, setahu saya sebagai pernah menjadi wartawan istana. Memang kebijakan itu di tingkatnya presiden. Kalau teknisnya di tingkat presiden, ya buat apa? Nggak mungkin presiden bisa melakukan itu. Makanya dia memiliki begitu banyak menteri kabinet, wakil menteri, dirjen, apa itu kan semuanya terus kemudian turun ke bawah semuanya ya sebagai pelaksana. Jadi apa yang dikatakan oleh Jokowi ya itu seperti menampar muka sendiri. Akhirnya dia mengakui bahwa apa yang dikatakan Tom Lembong berasal dari dirinya. Dan saat ini terlihat betul Mas Irsu bagaimana dunia ini terbalik ya. Yang tadinya Tom Lembong ini betul-betul dikuyok-kuyok, kita melihat tidak ada bukti sama sekali ketika dia dijebloskan ke penjara pada tanggal 29 Oktober 2024 lalu kalau tidak salah tuh, beberapa saat setelah Jokowi lengser, tapi prosesnya itu kan dari sejak sebelum Jokowi lengser. Nah, sementara selama 9 bulan ini kita lihat bagaimana perjuangan dari Tom Lembong, kuasa hukum dari Anies dan kawan-kawan dan sebagainya untuk mendapatkan barang bukti ya untuk melawan di pengadilan, berbagai saksi ya, dan semuanya itu dimentahkan oleh vonis hakim, kita tahu seperti itu. Tapi sekarang hari ini hari Rabu ini terlihat Tom ini mulai aktif lagi di media sosial, dan ini disambut dengan disambut saya rasa dengan gegap gempita oleh para pendukungnya, walaupun mungkin masih banyak yang belum aware begitu karena dari sekian lama ini kan memang idol, walaupun misalnya seperti di Instagram itu tetap aktif dengan ada tulisan di situ ya, diaktifkan oleh dikelola oleh admin. adminnya ya. Admin, bukan oleh Pak Tom sendiri begitu. Jangan sampai kemudian dia mendapatkan fitnah lagi bahwa dia bisa masih aktif bermain medsos itu di dalam penjara. Nah, Ya. ini sapaan yang pertama. Ini menarik Mas Hersu, saya baca ya. Ini fotonya bagaimana dia sedang berdua dengan Siska Wiharja, ini istri dari Pak Tom yang selalu setia mendampingi ini. Di situ ditulis, akhirnya kembali di rumah bersama keluarga tercinta. Saya tetap setia dan gencar di garis perjuangan. Tapi izinkan saya menikmati sejenak kebersamaan bareng keluarga. Dan seperti biasa dengan emotikon-emotikon yang gemesin gitu kalau menurut para pendukungnya. Nggak paham saya sih. Biasanya emotikon, ya ini kalau kita melihat emotikon bapak-bapak ya, Pak Tom ini kan sudah usia 50-an, bapak-bapak menggunakan emotikon ini memang bapak-bapak yang gemesin sih Mas Hersu, saya Oh aja gitu juga. ya. Karena biasanya laki-laki kan memang jarang ya menggunakan emoticon love, terus kemudian yang wajah yang gitu seperti terharu, begitu wajah terharu, terus kemudian tangan ditangkupkan, tersenyum lebar apa dan sebagainya itu jarang. Tapi Pak Tom ini memang menyukai emoticon seperti itu gitu. Dia juga menuliskan dalam bahasa Inggris, finally, home again dan sebagainya. Nah, ini disambut oleh para fansnya begitu ya. Salah satunya ini oleh misalnya ya, ini sudah jelas ini dari Pak Tom Archive nih ya. Dia menulis setelah 9 bulan namanya finally, lihat Pak Tom Lembong reply komentar-komentar netizen lagi. Jadi terharu suasananya ya, bagaimana dia kembali bisa mereply. Tentu dengan typing khasnya emoticon yang banyak. Oh ya, ini juga dia menuliskan khasnya adalah emoticon yang banyak. Dan saya jadi ikut terharu nih jadinya. Jadi
Banyak-banyak sekali reply-nya, Mas Hersu. Dipersilahkan Pak, take your time. Kami akan selalu di sini mendukungmu. Hmm. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia, Pak Tom. Hmm. Kemudian banyak sekali ya. Akhirnya akun sosmed Pak Tom udah nggak dipegang admin lagi. Hmm. Dan yang lainnya, Alhamdulillah, kebencian tak akan pernah menang. Waduh, makasih begitu itu kan khasnya Pak Tom, dia Hmm. selalu Hmm. mengatakan seperti itu. Jadi ini dan selain itu juga meme begitu ya Mas Hersu, Hmm. bahwa para termul itu masuk sementara eh, eh, musuh ya, lawan Hmm. lah ya Hmm. Hmm. dari Jokowi itu keluar itu juga banyak meme-nya ya. Jadi seperti Oh, Gus Gus masuk, Nur ya. Matutina Nah, gambar keluar, tadi. Hmm. Ya, Matutina ya. masuk Hmm. seperti ini. Tom Lembong keluar, Hasto keluar, sementara Matutina masuk lagi gitu. Jadi eh, dan ini yang menarik dari pihak kuasa hukum Tom Lembong ini kan juga eh, sekarang mengadukan ya Mas Hersu, Ya. Hmm. mengadukan saksi begitu yang memberatkan Tom Lembong dan jelas Hmm. berat sebelah dan ya indikasinya sih kalau saya melihat sebetulnya di bawah tekanan ya seperti itu. Ya, ini saya kira berkaitan dengan pedoman perilaku ya, sebagai kode etiknya para Ya. para hakim ya. Jadi ini orang kan banyak mempertanyakan, lo kan sudah diabolisi, artinya kasusnya tidak Mhm. dilanjutkan, kenapa kok masih mempersoalkan? Kan ada yang coba membawa ke Ya. masalah itu. Saya kira itu dua hal yang Mhm. berbeda ya. Bahwa Ya. proses abolisi itu adalah proses konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, dan Mhm. memang betul Pak Prabowo itu akan memberikan pesan kepada publik bahwa di era pemerintahnya ini, mudah-mudahan kita nggak terlalu salah ya menyimpulkan ya, dan kita berharap nggak salah itu, bahwa di era pemerintahnya Pak Prabowo tidak boleh lagi terjadi kasus-kasus semacam itu gitu ya, penyalahgunaan hukum oleh penguasa dan kemudian untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Mhm. Tapi di satu sisi juga kita harus juga tidak boleh membiarkan apa yang terjadi, yang dilakukan oleh para hakim itu gitu, karena lepas apakah dia di dalam tekanan atau apa, kan sebenarnya sebagai hakim itu kan harus dia mandiri, nggak boleh tunduk pada tekanan siapapun gitu kan. Dan selain itu kan dia juga wakil Tuhan di muka bumi, jadi dia betul-betul manusia yang yang benar-benar pilih tanding ya, yang nggak benar-benar, harusnya dia harus kuat menghadapi tekanan dan sebagainya. Dan tetapi kalau kita amati memang dalam sidang-sidang kemarin, memang ada satu hakim yang disasar itu, yang jelas sekali bahwa dia kelihatannya sih bukan karena tekanan, dia malah paling bersemangat gitu menyimpulkan hal-hal yang tidak pantas gitu dilakukan oleh seorang hakim. Yang begini memang harus dikoreksi menurut saya, nggak boleh dibiarkan. Jadi ya, dan apalagi kan prosesnya benar dong, diadukan ke Mhm. Komisi Yudisial dan sebagai ke Mahkamah Agung, Mhm. itu proses yang benar, dan saya kira ini harus terus dikoreksi terus ya. Dan kita berharap hal-hal semacam ini memang nggak perlu terjadi lagi ya, bukan hanya kepada Pak Tom Lembong, bahkan kepada Ternak Mulyono sekalipun misalnya gitu. Kita tentu tidak Mhm. ingin kalau kemudian mereka diperlakukan secara sewenang-wenang dalam hukum. Ya adili Iya, saja secara proses betul. hukumnya gitu ya, Mhm. Mbak Agi. Mhm. Mhm. Jangan dilanjutkan lagi deh cara-cara Hmm. Jokowi di mana dia duduk itu seolah-olah dia ada di atas hukum, Nah, itu yang seolah-olah dia diomongin Pak adalah hakim besar SBY ya. gitu ya. Itu yang Iya. diomongin Pak SBY ya, ketika Hmm, negara kalau yang kuat. seolah-olah ada posisi Hmm. jaksa utama, jaksa besar yang di atas Kejaksaan Agung begitu. Seolah-olah ada hakim utama di atas institusi Hmm. kehakiman itu sendiri. Ini luar biasa memang di masa Jokowi dan dia perlihatkan itu dengan tanpa malu-malu. Nah, ini kalau saya melihat dari akun Hukum Perubahan ini yang selama ini akun yang digunakan untuk memberikan informasi tentang segala sesuatu yang terjadi pada Tom Lembong di masa kemarin dalam penahanan, dia menulis Mas Hersu, penasihat hukum Tom Lembong melaporkan tim auditor BPKP yang menghitung Hmm. kerugian negara sebesar 578 miliar dalam kasus impor gula era Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong ke Badan Pengawas BPKP dan Ombudsman. Iya, ini memang mengherankan sekali apa yang diperhitungkan, yang dihitung begitu ya. Dan itu baru diberikan last minute sebelum pihak Tom Lembong melakukan pembelaan. Padahal mereka Sudah minta lama banget ya. Hmm. lama banget dari sebelum bulan Oktober yang akhirnya yang ketika itu Tom Lembong ditahan tanpa adanya barang bukti, barbuk sama sekali begitu, alat-alat buktinya tidak ada dan ketika ditanya itu belum selesai dan mereka berjanji akan memberikan tapi ternyata sampai berbulan-bulan kemudian tidak diberikan, katanya masih belum selesai. Nah, kalau mereka saja itu melakukan audit itu dalam jangka sekian lama, masa diberikan last minute hanya untuk dipelajari beberapa hari saja. Padahal kan itu harus dikonfirmasi. Semua tulisan, semua angka yang ada di situ harus dikonfirmasi ke pihak yang terkait. Nah, ini artinya memang sudah
kesengajaan ya, kesengajaan dan kemudian merendahkan sekali kepada tim kuasa hukum dari Tom Lembong. Mereka tidak, dan hakim membiarkan itu terjadi, ketidaksejajaran itu posisi dari tim kuasa hukum, kejaksaan seharusnya akan sejajar. Di sini ditulis penasihat hukum Tom Lembong melaporkan tim auditor BPKP yang menghitung kerugian negara itu tadi pada hari Senin tanggal 4. Nah, di Badan Pengawas BPKP, tim penasehat hukum melaporkan dugaan penyimpangan. Jadi diduga ada penyimpangan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara. Karena kita pernah bahas ini Mas Hersu, karena apa yang dihitung oleh BPKP itu berbeda dengan hasil audit BPK pada tahun 2017. Sementara di Ombudsman, tim penasihat hukum melaporkan dugaan maladministrasi dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara. Nah, ini ada pihak-pihak yang dilaporkan, yaitu satu, Miswan Nasution, selaku koordinator investigasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan badan lainnya. Kemudian dua, Kristianto, yaitu selaku pengendali teknis. Dan yang ketiga, ini namanya cukup terkenal ini, karena apa kesaksiannya yang ada di pengadilan Tom Lembong pada waktu itu, yaitu bernama Husnul Khotimah MSSE CFRA sertifikat DE selaku ketua tim. Ketua timnya dia kemudian John Michael selaku anggota tim, Sigit Sukem selaku anggota tim, dan kemudian Muhammad Amirul Mukmin selaku anggota tim. Nah, ini yang sebagai ketua tim ini Husnul Khotimah ini memiliki sertifikat DE ini Mas Hersu. Sertifikat DE ini adalah Certificate in Data Analytic, yaitu program sertifikasi yang diluncurkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Ini dia kan yang untuk membuat perhitungan itu kan orang akuntan ya, sebagai hasil kerjasama dengan ACCA. Ini saya pernah membaca bagaimana sulitnya orang mendapatkan sertifikat itu. Jadi dari IAI bekerja sama dengan ACCA, yaitu Association of Chartered Certified Accountants. Ini dunia ya yang ada di luar sana. Dan program ini bertujuan untuk membekali para profesional khususnya akuntan dengan keterampilan analisis data yang relevan dengan kebutuhan bisnis modern. Jadi orang yang sudah bersertifikat ini dia jangkauannya lebih luas. Dia dipercaya, bahkan beberapa perusahaan yang yang besar harus auditornya ini memiliki sertifikat ini. Dan bagaimana nasibnya ini dengan dia memiliki sertifikat seperti ini yang dia biasanya yang ujian banyak yang lulus hanya beberapa Mas Irsu untuk mendapatkan. Nah, sementara dengan apa yang dia lakukan dalam persidangan Tom Lembong menjadi saksi yang berat sebelah, kemudian dia juga menjadi ketua tim melakukan perhitungan-perhitungan yang aneh bin ajaib begitu ya, sehingga akhirnya itu memang sudah didesain bahwa Tom ini Ya, merugikan negara ya. seperti Ini itu. sih Bu, ini kalau ini saya nggak meragukan keterampilan, keahliannya, tapi soal integritas saya kira. Ya, Yang itu yang betul. jadi problem buat bangsa ini. Orang pinter banyak, tapi orang yang jujur dan punya integritas itu yang berat, yang susah kita mencarinya. Makanya ketika kemudian ada orang seperti Tom Lembong, kemudian dikriminalisasi, ya banyak sekali yang frustrasi situasinya gitu ya. Mudah-mudahan sekarang ini memberikan harapan itu kan, banyak sekali anak-anak yang kemarin udah kabur aja deh kalau memang melihat situasi Indonesia seperti ini, kita nggak punya harapan kan gitu ya Mbak. Jadi kita terus harus tetap menjaga harapan, karena kadang-kadang kita perlu juga mengutip pernyataan dari Thomas Lembong ketika dia akhirnya mendapat abolisi itu, lepas dari bahwa itu adalah keputusan politik dari Presiden Prabowo, kan dia menyatakan bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang misterius. Ya, kita Betul. juga, saya kira, dan kalau kita percaya sebagai orang beragama, kita juga percaya itu dan itu kekuatan doa-doa gitu, kekuatan tetap mencintai bangsa ini, tetap percaya bahwa bangsa ini akan hidup jadi lebih baik, kan itu sebenarnya yang harus kita terus jaga. Kenapa kemudian kita setiap hari kita bicara soal ini, ya itu yang penting kita jaga, memberikan harapan dan menjadikan Indonesia itu rumah besar untuk kita semua, dan rumah besar yang nyaman ditinggali oleh anak keturunan kita semua. Itu yang sebenarnya kita inginkan kan. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan ini integritas seperti ini tidak hanya Mhm. muncul begitu saja ya. Yes. Kalau kita menelusuri, Hmm. ya sejauh ini kita melihat kalau dari keluarga Pak Jokowi yang begitu dielulukan, begitu Nah, itu memiliki dia. yang banyak sekali, Ya. itu tapi sampai sekarang pun, apalagi kalau kita membaca bukunya Bambang Tri, tidak usah Hmm. membaca pun kita seolah-olah disamarkan siapa sih sebetulnya ayah Hmm. dari Jokowi begitu kan. Hmm. Terus kemudian juga soal ibunya masih menjadi ada yang mengatakan ibunya, tantenya, budenya apa dan sebagainya, dan Jokowi seperti biasa, seperti dia menjawab soal ijazahnya yang diduga palsu itu, ya kan sudah bilang begini begini begini, tapi kan berbagai pihak ini Mas Hersul Ya. sampai sekarang ini masih menjadi misteri. Sementara kalau Tom Lembong, integritas itu saya rasa memang berasal dari keluarga. Kalau kita Nah,
Tahu ya, ayahnya ini memang Pak Tom juga di mana-mana juga dia sering bercerita kalau ditanya ya tentang ayahnya yang memang berpendidikan tinggi begitu ya, seorang dokter THT apa dan sebagainya. Dan kemudian juga ya yang menarik ini adalah tidak hanya ayahnya tapi omnya juga yang sebetulnya sangat dikenal di dunia farmasi, yaitu Edi Lembong. Kalau kita melihat kembali, Edi Lembong ini adalah orang yang apa ya disebut sebagai orang yang membangun dunia farmasi di Indonesia. Dia adalah pendiri dari Faros ya, itu salah satu Hmm. perusahaan farmasi yang besar di Indonesia. Bahkan seperti Universitas Islam Indonesia saja misalnya, dia menulis Edi Lembong Tokoh Farmasi dan Toleransi Indonesia. Jadi memang ini tokoh gitu, seorang tokoh. Dan Ya. salah satu mungkin perusahaannya yang kita tahu adalah Century ya, Apotik Century itu yang jaringannya sangat Hmm. sangat luas, itu juga didirikan oleh dirinya begitu. Dan kemudian yang menarik ketika terjadi reformasi 9798 itu dia tidak mengambil BLBI, bantuan likuiditas Bank Hmm. Indonesia, di mana banyak perusahaan Hmm. apa namanya eh, banyak perusahaan itu yang mengambil Ya. kesempatan tersebut. Dia tidak mau karena Yes. tidak mau memiliki utang. Ini sepertinya sifat ini juga Hmm. ditularkan kepada Tom Lembong. Ya. Dan kemudian juga yang menarik, dia mendirikan Perhimpunan Inti Indonesia Tionghoa, dan yang terakhir yang menarik juga itu pada tahun 2006 dia mendirikan Yayasan Nabil yang ini berfokus pada akulturasi budaya, Hmm. yang lewat yayasannya dia memperjuangkan status John Lee, ini salah seorang pejuang Ya, Indonesia. Laksamana John Lee itu ya. Mhm. Iya, oleh Hmm. KRI John Lee akhirnya, Hmm. dan dia akhirnya, nah, salah satu perjuangannya lewat Edi Lembong ini dia menjadi pahlawan nasional. Dan satu lagi yang diperjuangkan oleh Edi Lembong ketika itu tahun 2006 adalah AR Baswedan, yaitu kakek dari Anies, untuk menjadi pahlawan nasional, dan itu berhasil menjadi pahlawan Ya. nasional AR Baswedan. Ya. Jadi memang ini keluarga-keluarga yang Ya. berintegritas gitulah. Itu penting buat kita bahwa integritas itu dimulai dari keluarga, ya. Kalau Betul. dan kan keluarga itu adalah inti terkecil dari masyarakat ya. Kalau kemudian Mhm. inti yang terkecil masyarakatnya baik, ya masyarakat kita itu kan baik, dan masyarakat baik negara kita juga akan baik. Jadi mudah-mudahan kita mesti terus mempromosikan orang-orang baik di dunia politik kita, di dunia apa Mhm. ya, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan kita tetap memberi harapan ya. Setelah sekian lama kita hidup seperti tidak punya harapan, mudah-mudahan ini semacam kayak lilin kecil di ujung terowongan lah gitu ya Mbak Agi ya, memberikan Iya, harapan itu. iya. Oke Mbak Agi, Mhm. saya kira kita mesti mengakhiri perjumpaan kita kali ini ya dengan semangat baru gitu ya. Mudah-mudahan saja Indonesia menjadi lebih baik. Kami mohon pamit, saya Hersubun Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Merdeka, salam akal sehat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.